Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bu Guru Titik. Pada video kali ini kita akan mengenal apa itu Natural Language Processing yang terdapat pada aplikasi ChatGPT. Pada video sebelumnya kita sudah berkenalan dengan apa itu ChatGPT dan juga apa itu NLP atau Natural Language Processing. Dan bagi teman-teman yang ingin mengetahui video saya sebelumnya, nanti link videonya akan saya sertakan di deskripsi video kali ini. Nah, jadi ChatGPT itu menggunakan model Natural Language Processing. Dengan model NLP ini, pengguna ChatGPT terasa sedang berinteraksi dengan manusia karena model ini adalah model bahasa alami manusia. Sehingga kalau teman-teman sedang chat dengan ChatGPT, seolah-olah manusia yang sedang membalas chat kita, bukan komputer. Kemudian beberapa contoh penggunaan NLP pada percakapan di ChatGPT yaitu yang pertama, ChatGPT menggunakan NLP untuk memahami permintaan dan pertanyaan pengguna. Hal ini memungkinkan ChatGPT untuk merespon dengan cara yang relevan dan alami. Contohnya di sini saya bertanya, "Halo, apakah kamu mau mengobrol dengan saya?" Dan ChatGPT menjawabnya dengan relevan. Tentu saja, saya senang untuk mengobrol dengan Anda. Ada topik khusus yang ingin Anda diskusikan? Kemudian saya mengetikkan lagi, apakah kamu tidak mau bertanya kondisi saya saat ini? Dan dia membalas lagi, tentu saja saya minta maaf karena belum menanyakan kondisi Anda sebelumnya. Bagaimana kabar Anda saat ini? Apakah semuanya baik-baik saja? Jadi seolah-olah kita sedang chatting dengan manusia. Bahkan dia meminta maaf karena belum menanyakan kondisi saya. Jadi ChatGPT itu menjawab dengan relevan atau sesuai dengan pertanyaan dan terasa alami, seolah-olah kita sedang mengobrol dengan manusia. Dan contoh penggunaan NLP pada ChatGPT selanjutnya yaitu ChatGPT juga menggunakan NLP untuk memungkinkan penerjemahan bahasa otomatis antara bahasa yang berbeda. Ini memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan ChatGPT dalam bahasa asli mereka tanpa harus mempelajari bahasa lain. Contohnya, di sini saya mengetikkan, "Hello, can you help me with a question?" Dan saya memerintahkan ChatGPT untuk menjawab dengan bahasa Indonesia. Kemudian dia menjawab, tentu saja ada pertanyaan yang bisa saya bantu. Jadi ChatGPT itu memahami bahasa Inggris yang saya ketikkan dan saya meminta untuk menjawabnya dengan bahasa Indonesia. Dan ChatGPT membalasnya dengan bahasa Indonesia. Jadi ChatGPT itu mampu memahami kalau kita bertanya dengan pertanyaan yang menggabungkan dua bahasa yang berbeda. Di sini jika misalnya saya hanya menuliskan bahasa Inggris ini tanpa meminta untuk menjawab dengan bahasa Indonesia, nanti ChatGPT pasti akan menjawabnya dengan bahasa Inggris. Tapi karena di sini saya menuliskan untuk menjawab dengan bahasa Indonesia, maka ChatGPT membalasnya dengan bahasa Indonesia. Kemudian penggunaan NLP pada ChatGPT selanjutnya yaitu ChatGPT dapat menggunakan NLP untuk menganalisis sentimen atau perasaan di balik percakapan. Contohnya di sini saya mengetikkan, "Saya sedang merasa sangat kesal hari ini karena pekerjaan saya menumpuk dan saya merasa tidak mampu menyelesaikannya tepat waktu." Nah, di sini ChatGPT membalas, "Saya dapat memahami betapa stresnya situasi tersebut dan saya siap membantu Anda menemukan cara untuk mengatasi rasa kesal dan stres yang Anda alami. Berikut beberapa saran yang mungkin bisa membantu Anda."
Jadi di sini ChatGPT ini dapat menganalisis sentimen atau perasaan di balik percakapan. Walaupun di sini saya hanya menuliskan sangat kesal, tapi ChatGPT itu memahami bahwa saya itu sangat stres dengan kondisi yang saat ini saya alami, dan dia akan memberikan saran yang bisa membantu saya. Jadi ChatGPT dapat merespon dengan cara yang sesuai terhadap emosi yang diungkapkan pengguna, bagaikan memahami apa yang sedang kita rasakan. Kemudian penggunaan Natural Language Processing pada ChatGPT selanjutnya yaitu ChatGPT menggunakan NLP dan teknologi pembelajaran mesin untuk mempelajari preferensi pengguna dan menghasilkan respon yang lebih baik seiring waktu. Hal ini memungkinkan ChatGPT untuk meningkatkan kemampuan dalam berkomunikasi dan memberikan respon yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan pengguna. Jadi selain menggunakan NLP, ChatGPT juga menggunakan teknologi pembelajaran mesin. Jadi ChatGPT ini belajar secara terus-menerus tanpa mengenal waktu dan rasa lelah tanpa diperintahkan. Contohnya di sini saya mengetikkan, "Halo, halo, apakah kamu kenal nama saya?" Dan ChatGPT, "Halo, maafkan saya, sebagai AI, saya tidak memiliki informasi apapun tentang pengguna individu, termasuk nama Anda. Namun, apabila Anda ingin berbicara tentang topik atau pertanyaan tertentu, saya akan senang untuk membantu Anda sebisa mungkin." Kemudian saya memberitahu nama saya, "Oke, nama saya Ana." Dan ChatGPT membalasnya, "Halo Ana, senang bertemu dengan Anda. Apakah ada yang bisa saya bantu hari ini?" Dan saya mencoba untuk menanyakan nama saya lagi. "Sekarang apakah kamu kenal nama saya?" Dan ChatGPT membalasnya, "Ya, saya ingat bahwa Anda menyebutkan nama Anda sebelumnya. Jadi saya masih ingat bahwa nama Anda adalah Ana. Ada yang bisa saya bantu lagi, Ana?" Jadi seperti itu. Pada percakapan pertama dia belum mengetahui nama saya, tapi setelah saya memberitahu nama saya, kemudian saya menanyakannya, dia sudah tahu nama saya. Jadi dengan percakapan ini ChatGPT terus belajar atau mempelajari informasi atau data yang saya tuliskan. Jadi tidak hanya melalui percakapan seperti ini, ChatGPT juga terus belajar dari data yang ada di internet untuk menambah database-nya. Jadi misalnya kita menanyakan suatu pertanyaan pada hari ini dan ChatGPT belum mengetahui jawabannya, dan kita menanyakan kembali dengan pertanyaan yang sama pada 7 hari berikutnya misalnya, ChatGPT sudah tahu jawabannya karena memang ChatGPT menggunakan teknologi pembelajaran mesin yang terus belajar dari waktu ke waktu. ChatGPT sebagai mesin terus belajar sepanjang waktu. Bahkan saat kita sedang berinteraksi dengan ChatGPT, dia akan belajar dari apa yang kita obrolkan. Kemudian penggunaan NLP pada ChatGPT selanjutnya yaitu ChatGPT dapat menggunakan NLP untuk mengklasifikasikan teks seperti membedakan antara percakapan biasa dan percakapan yang memerlukan bantuan atau dukungan lebih lanjut. Contohnya pada pertanyaan pertama di sini saya mengetikkan, "Sebutkan rumus luas segitiga." Dia akan memberikan rumus luas segitiga ini. Jadi percakapan yang pertama ChatGPT hanya menjawab apa yang kita tanyakan. Sedangkan pada percakapan kedua, di sini saya mengetikkan, "Saya ada tugas untuk menyelesaikan tugas matematika tentang rumus luas segitiga, tapi saya kesulitan mengerjakannya." Dan ChatGPT menjawab dengan, "Tentu, saya akan membantu Anda dengan senang hati." Dia memberikan rumus untuk menghitung luas segitiga, dia menjelaskan alas adalah dan cara untuk menghitung luas segitiga, serta dia memberikan contoh soal penerapan rumus luas segitiga. Jadi untuk pertanyaan
kedua ini, ChatGPT selain menjawab apa yang kita tanyakan, dia juga memberikan contoh soal walaupun kita tidak memintanya. Jadi ChatGPT dapat membedakan mana pertanyaan yang hanya perlu dijawab dan juga mana pertanyaan yang membutuhkan dukungan atau penjelasan lebih. Ini adalah salah satu contoh kemampuan model NLP atau Natural Language Processing. Selanjutnya, ChatGPT menggunakan NLP sehingga dapat memahami makna dari kata-kata dalam konteks yang diberikan. Misalnya, kata yang kita tuliskan salah ketik, dengan NLP, ChatGPT tetap bisa memahaminya. Jadi contohnya di sini saya mengetikkan, buatkan saya RPP untuk materi volume kubus kelas 5 SD. Dan di sini kubus yang saya tuliskan ini salah ketik, kurang huruf U menjadi KBUS. Namun di sini ChatGPT tetap meresponnya dengan benar apa yang saya maksud. Dia memberikan RPP dengan topik volume kubus. Jadi itulah salah satu kemampuan NLP. Dia dapat memahami apa yang kita maksudkan walaupun kita ada kesalahan dalam pengetikannya. Nah, jadi seperti itu contoh penggunaan NLP pada ChatGPT. Bagi teman-teman yang mengetahui contoh penerapan NLP pada ChatGPT selain yang saya sebutkan tadi, boleh dituliskan di kolom komentar ya. Dan pada video sebelumnya kita akan belajar bagaimana cara kita mendaftar pada aplikasi ChatGPT. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengetahui video saya selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya untuk mendapatkan notifikasi pemberitahuan video terbaru dari saya selanjutnya. Terima kasih, semoga video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.